warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala ali baitihi at-thayyibin at-tahirin wa radhiyallahu ta'ala 'anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para ustadz semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan belajar membaca kitab Kawakibud Durriyah. Alhamdulillah sudah sampai di tanda isim yang ketiga kalau nggak salah, isnad, khafat, dan tanwin. Nah, sekarang langsung kita persilakan Sepuh sebagai host, Ustaz Fahri, untuk membacakan wabit tanwin ini. Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau musanifu tu sarihu tengku. Ya. Wa bitanwini wa huwa nunu ziyadati sakinati tattaba'a asaral ismi lafzan wa tafarakahu khattan wa huwa asrata aqsamin tanwinu tumakkini wa tanwinu tankiri wa tanwinu audin wa tanwinu muqabalatin wa tanwinu daruratin wa tanwinu ziyadatin wa tanwinu taksirin wa sammahu ba'dahum tanwinal hamzati wa tanwinu hikayatin wa tanwinu tarnimin tarnimin wa tanwinu gulwin sama niyatu saha bil ismi zahirin lama an wahidan minha layakunu fil fi'li. Titik. Oke. Dia baru jelas harakatnya kalau sudah dimaknain Ustaz ya. Ya, tanwin wa huwa nunun zaidatun. Dianya tanwin itu nun yang lebih, sakinatun lagi yang sukun ianya nun. Tatba'u, taba'a yatba'u, tatba'u yang mengikuti ianya nun, akhiral ismi akan akhir isim, lafdan pada lafat, wa tufarikuhu, faraka yufariku, wa tufarikuhu khattan, dan meninggalkan ianya nun akannya akhir isim, khattan pada tulisan. Jadi kan huwa kembali ke tanwin. Jadi khobarnya nunun muannas, tanwin muzakkar. Jadi nggak apa-apa. Jadi antara mubtada khobar memang aturan dasarnya kan mutabakah ya, muannas muzakkar kan. Tapi kalau salah satunya muzakkar ya boleh juga karena huwa kembali ke tanwin. Berarti ini lebih dilihat kepada mubtadanya tanpa memperhatikan khobar. Jadi boleh huwa. Karena huwa kembali ke tanwin. Kalau memperhatikan khobar jadi hiya. Boleh dua macam. Tapi lebih sering biasanya memperhatikan mubtada. Mura'ah istilahnya. Dianya tanwin itu nun yang zaidah, yang sukun, yang mengikuti ya akan akhir isim pada lafaz dan meninggalkan ianya nun akannya akhir isim pada tulisan. Wahwa kan di sini kan juga diperhatikan kepada mubtadanya. Nah, wahwa asyaratu aksamin, dianya tanwin itu ada 10. Asyaratu Ustaz Fahri. Khobar. Satu. Yang mana 10? Tanwinu tamkinen, tanwin tamkin, tanwinu tangkirin, tanwin tangkir, tanwinu iwadin. Bacanya iwadin. Tanwin iwad, tanwinu muqabalatin, tanwin muqabalah, wa tanwinu daruratin, tanwin darurah, tanwinu ziyadatin, tanwin ziyadah, tanwinu taksirin. Wasamahu menamakan akannya tanwin taksir ba'duhum oleh sebahagian mereka,
akan tanwinal hamzati. Dan tanwinu hikayatin, tanwin hikayah, wa tanwinu tarannumen dan tanwin tarannum, wa tanwinu ghuluwin. Tanwin ekstrim ini. Ghulu kan ekstrim kan. Tanwinu ghuluwin. Tanwin ghulu. Nah, ini fa amma samaniyatu, adapun bermula 8 yang pertama kecuali tarannum dan ghulu. Fa amma samaniyatu, adapun bermula 8 niscaya maka fakhtisasuha masdar, maka bermula khususnya 8 dengan isim itu dhahir. Nah, kenapa? 5 anna wahidan minha, karena bahwa sungguh satu darinya 8 la yakunu, tidak ada ianya wahid fil fi'li dalam fi'il. Nah, titik. Jadi masalahnya begini, tanda isim tanwin. Jadi baru boleh jadi tanda sesuatu kalau sesuatu itu khusus berada pada kalimat tersebut. Beliau menyatakan tanda isim yaitu tanwin. Sedangkan tanwin ada juga yang masuk kepada fi'il kan? Berarti tidak semua tanwin jadi tanda isim. Khusus 8 tanwin yang pertama di antara 10 tanwin. Nah, itu sementara begitu. Watafarikahu Hatan jadi watafarikahu itu apa ya teman-teman? Pakai apa ini? Fi'il madhi, fi'il mudhari. Tafarik mudari. Faraka yufariku, tufariku. Kota tufarikuhu. Tetap. Tapi tufarikuhu itu ya. Iya. Kan tatba'u, ataf kepada tatba'u. Ada pada lafaz, enggak ada pada tulisan tanwin ya. Pada lafaz ada nun sukun, zaidun. Zaidun. Membedakan pada tulisan berarti itu ya. Maksud bukan membedakan, meninggalkan ianya nun sukun, akannya isim pada tulisan. Pada tulisan enggak ada nun sukunnya, pada lafaz ada. Zaidun kan ada nun sukun di ujung, zaidun. Nah, itu dibunyi doang. Tapi di tulisannya enggak ada garis 2 doang kan? Tanwin dhammah. Enggak ada nun sukunnya, itu maksudnya. Ini filenya nunnya itu ya. Mustatir, takdirnya hiya, kembali ke nun. Nun, maf'ul bihnya Hu. itu? Ya. Kembali ke mana itu? Akhir isim. Akhir isim. Oke. Sekali lagi, nunun zaidatun, nun yang lebih yang sukun ianya nun, tatba'u yang mengikuti ianya nun, akhiral ismi akan akhir isim, lafdan pada lafad, wa tufarikuhu dan meninggalkan ianya nun, hu akannya akhir isim, khattan pada tulisan. Nah, ada lagi Ustaz. Santai nih kita malam mingguan kan. Kalau sudah lanjut ke sesuai nomor. Ustaz Raihan. Nah, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal akhirani fatasmiyatuhuma tanwina majazin. Kama jazama bihil faqihi tab'an li jam'in muhakkikina li'adami ikhtisasihima bil ismi wa li subutihima khattan. Summa tanwinu tamkini wa yusamma tanwin as-sarfi wa huwa al-lahiqu lil asma'il mu'rabatil munsarifati. Summiya bidzalika li'annahu yadullu ala makanatil ismi wa rusukhi qadmihi fil ismiyati wal i'rabi. Falam yusbihil harfa fayubna walal fi'la fayamna'u minas sarfi. Oke. Titik dulu. Ya, titik dulu.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal akhirani fatasmiyatuhuma tanwinan majazun. Majaz. Nah, adapun bermula dua yang akhir, yaitu tanwin taranom dan tanwin wulu. Fatasmiyatuha, niscaya maka bermula menamakan keduanya akan tanwin itu majaz. Kama jazama bihil faqihiyu. Sebagaimana yang menjazam dengannya oleh Syekh Faqihi. Jadi tanwin taranom dan tanwin wulu dinamakan dengan tanwin itu majaz. Sebenarnya dia bukan tanwin. Itu menurut Syekh Faqihi juga. Kenapa Syekh Faqihi menyatakan itu juga majaz? Tabaan li jam'in muhaqqiqin, karena mengikuti bagi satu golongan ulama yang ahli tahqiq. Kenapa majaz? Bukan hakikat. Sebenarnya bukan tanwin. Kenapa? Li'adami ikhtisasihi ma bil ismi. Karena tidak khusus keduanya dengan isim. Wali subutihi ma khattan, dan karena sebut keduanya, tanwin taranom dan tanwin wulu, pada tulisan. Jadi kalau kita lihat definisi tanwin tadi, enggak masuk tanwin taranom dan tanwin wulu, enggak bisa disebut tanwin. Yang pertama definisinya tanwin nun sukun yang ada pada akhir isim. Sementara tanwin taranom dan wulu ada pada akhir fi'il. Tadi ada bunyi doang, enggak ada tulisan. Sedangkan tanwin ini ada tulisannya. Subutihima, sebut keduanya secara tulisan. Nah. Kemudian ini beliau mulai menjelaskan definisi tanwin satu persatu. Summa tanwinun tamkini, kemudian bermula tanwin tamkin. Wa yusamma tanwin sarfi, dan dinamakan akan dianya tanwin tamkin akan tanwin saraf. Jumlah mu'taradah namanya. Nah, wahwa, dan jadi nggak ada khobarnya ini tanwin tamkin, nggak ada khobarnya. Mana khobarnya? Kemudian bermula tanwin tamkin dan dinamakan orang akan dianya tanwin tamkin akan tanwin saraf. Itu huwa mestinya kan? Ini ada wahwa. Nah, di kitab ada wawnya nggak? Ada ya? Di sini juga ada. Ada Ustaz. Ada. Berarti itu summa, berarti di ataf itu. Di ataf kemana? Tadi udah disebutkan secara jumlah. Bahwa tanwin ada 10. Kemudian ini akan dijelaskan satu persatu. Mestinya mubtada. Atau summa, kemudian bermula yang pertama itu tanwin tamkin, dan dinamakan akan dianya tanwin tamkin akan tanwin saraf. Wahwa. Wahwa dan dianya tanwin tamkin itu al-lahiqatu. Al-lahiqatu yang maksudnya tanwin di sini. Allati, alif lam itu allati. Tanwin yang terhubung ia lil asma'il mu'rabah, bagi segala isim-isim yang mu'rab, al-munsharifah lagi yang munsharif. Tanwin yang ada pada isim mu'rab yang munsharif disebut tanwin saraf. Summiya bidzalik, dinamakan akan dianya tanwin dengan demikian tanwin tamkin. Arti tamkin teguh, teguh. Makanna fil ardi, kami teguhkan, kami kuatkan posisinya. Summiya bidzalik, dinamakan akan dianya tanwin dengan demikian tanwin tamkin li'annahu, karena bahwasanya tanwin itu ya dulu menunjukkan ya ala makanatil ismi, kepada keteguhan isim, kekokohan isim, warusukhi qadamihi, dan kepada kuat pijakannya isim, fil ismiyah dalam keisimannya, wal i'rabi dan dalam i'rab. Falam yushbihil harfa, maka tidak menyerupai ianya isim akan huruf, maka dibinakan kalau serupa, maka dibinakan akan ianya isim. Walal fi'la, dan tidak menyerupakan ianya isim akan fi'il, kalau serupa fi'il fayumna'a, maka bahwa ditegah akan ianya isim dari saraf. Titik. Nah, begitu. Tadi tanya Ustaz yang wa amal akroni batas majazun itu jadi apa ya? Khobar. Kedudukan irobnya. Khobar dari tasmiyah tuh ya. Sebentar. Hilang. Kabar akhirani? Khobar akhiran. Kabar tasmiyah. Tasmiyah. Tasmiyah.
obat gitu. Sedangkan akhironinya Ustaz, Fatasmiyatu jumlah tasmiyatu majazun. Oh, Jumlah mubtada khobar jadi khobar akhirani sekaligus jawab amma. oh Khobar tasmiyatu majaz. ini berarti mubtada pertama ya Ustaz, akhironi Ustaz. Ya. Mubtada pertama atasmiyatu tanwina khabar. Adapun bermula dua yang akhir itu, nah kan? Udah ada itu berarti khobar kan? Nisya maka tasmiyatuha, tuhuma bermula menamakan keduanya sebagai tanwin itu lagi majaz. Nah, kalau itu khobar berarti itunya dua kali. Nah, Kalau tanwinan itu jadi maf'ul bi dari tasmiyatu ya Ustaz. kelihatannya ya. Menamakannya akan tanwin, maf'ul bih. Ya. Kalau misalnya khabarnya itu khabar jumlah, kan biasanya ada robitohnya ya Ustaz. Itu yang tasmiyatu huma, domir huma itu ya Ustaz. Ya, huma jadi robit, pengikat menjadi akhirani kan. Makanya tasmiyatu huma karena kembali ke akhirani sebagai robit antara mubtada dan khobar jumlah. Ya. Ya, ada lagi? Belum paham sama ibarah ini Ustaz. Summiya bidzalika li'annahu yadullu ala kasmi wa rusuhi qadamihi. Ya. Jadi tanwin tamkin. Arti tamkin kokoh. Tanwin yang ada pada isim mu'rab kayak Zaidun disebut tanwin tamkin. Kenapa? Untuk menunjukkan bahwa dia benar-benar isim secara tolen. Itu arti makanah. Jadi nggak menyerupai sama sekali. Karena ada isim-isim nanti yang menyerupai fi'il harus ghairu munsharif. Ada isim-isim yang menyerupai huruf harus dibina. Nggak ada tanwinnya juga. Jadi isim mu'rab itu isim-isim yang benar tidak menyerupai fi'il sehingga harus ghairu munsharif dan tidak menyerupai huruf sehingga harus dibina. Jadi menunjukkan bahwa dia isim benaran, laki-laki sejati lah istilahnya. Nah, itu arti tamkin. Jadi itu arti ibarat mana tadi? Ya dulu, karena bahwa sungguhnya tanwin itu menunjukkan ya kepada kekuatan isim. Makanah kepada kedudukan isim. Warusuhi, rusuh itu kalau ilmu kan melekat, mendalam atau kuat qadamihi, kakinya isim. Misalkan isim punya kaki, atau pijakannya dia menunjukkan benar-benar ismiyah. Benar-benar isim sejati, begitulah lebih kurang. Jadi tidak menyerupai huruf, kalau menyerupai huruf harus dibina. Dan tidak menyerupai fi'il, kalau menyerupai fi'il kan jadi ghairu munsharif. Salah satu alasan isim ghairu munsharif karena wazan fi'il. Fil ismiyah dalam status keisimannya ya Ustaz. Keisimannya karena ada nisbah. Kalau yang wal i'rab itu Ustaz? Dalam i'rab kan isim yang namanya juga isim mu'rab. Dalam status kemu'raban. Ya. Jadi isim secara umum kita bagi dua, ada isim mabni, isim mu'rab kan? Isim mabni karena serupa huruf. Isim mu'rab karena tidak menyerupai apa-apa. Nah, memang asal pada isim dia mu'rab, baru dibina kalau menyerupai huruf. Nah, apa lagi kira-kira? Ada karena yang tadi yang jumlah mu'taridhah itu maksudnya gimana? Biasa jumlah antara mubtada dan khobar. Tapi di sini nggak jadi karena ada wawnya wahwa. Kalau seandainya nggak ada waw, itu bisa. Artinya begini. Bermula tanwin tamkin dan dinamakan akan dianya tanwin tamkin akan tanwin saraf itu huwa. Dianya tanwin tamkin itu al-lahiqah. Jadi yusamma tanwinu sarfi kan jumlah secara tersendiri yang berada antara mubtada dan khobar. Kalau tanwinu jadi mubtada, huwa jadi khobarnya. Tapi karena ada wahwa berarti nggak jadi yusamma tanwinu saraf. Nggak jadi jumlah mu'taridhah. Jumlah mu'taridhah jumlah yang berada di antara mubtada dan khobar. Biasanya seperti itu. Baik. Oke. Atau begini. Gimana?
Jadi nun tamkin ini yang nun benar tanwin tamkin ini tanwin benaran deh ya. Tanwin benaran yang berada pada isim mu'rab. Mu'rab ya. Jadi mu'rab dan munsharif, dua-duanya kan? Iya, iya. Jadi kan gini, boleh juga tanwin nun tamkin kelihatannya jadi mubtada, khabarnya sumya. Tanwin. Karena sumya kan boleh kayaknya. Bermula tanwin tamkin dan dinamakan orang akan tanwin tamkin akan tanwin saraf, dan dianya tanwin tamkin itu yang terhubung bagi isim mu'rab yang munsharif. Itu dinamakan akan dianya tanwin tamkin. Dengan demikian tamkin li'annahu karena. Cocok enggak kira-kira? Jauh ya, Ustaz. Jauh, enggak apa-apa sih kalau jauh. Iya, sumya bila. Gimana aja dah. Ya. Ustaz, apa makna al-munsharifah di sini, Ustaz? Atau sorof gitu, Ustaz? Bertanwin. Munsharif. Jadi bingung kita mengartikan kalimat saraf kan, ghairul munsharif biasa tidak bertanwin. Jadi munsharif berarti yang apa namanya? Isim mu'rab yang dia tanda jarnya kasrah, itu munsharif maksudnya. Yang tanda jarnya kasrah. Kalau pada lafaz tanwinu sorfi itu saja diartikan gimana, Ustaz? Kalau salah mau kita artikan juga, Ustaz. Tanwinu sorfi. Ya, tanwin pada isim yang tanda jarnya kasrah, barangkali seperti itu ya. Itu. Oh. Nah, Takutnya nanti artinya ke ilmu sorof pula gitu. iya. Dulu mikir aja gitu. Oke. Tugas Ustadz Najmi. Ya Ustaz, semoga bisa dengar ini soalnya Oh, jelas. Terang nih. iya. Bang. Yang tanda aja. Soalnya bunyi-bunyi tintong gitu bunyinya. Baca aja dulu Ustaz, nggak apa-apa. Insya Allah ini kayaknya sudah bagus nih. Yang anu Ustaz ya? Tankir. Tankir lagi. Ya? Tanwinut tangkiri. Iya. Oh, bismillah. Wa tanwinun tankir wa huwa allahiku li ba'dil asma'il mabniyah lil farqi baina ma'rifatiha wa nakiratiha nahwu maratu bi sibawaihin fa in kusirat al-ha'u min ghairi tanwini kana ma'rifatu halaman halaman apa ilman itu? Halaman. Kana ma'rifatu ilman alal imam al-masfur al-farabiyati wa inanu wa in Ditebak-tebak aja dulu Ustaz, nggak apa-apa kan, namanya kitab gundul, nggak ada harokatnya kan, bebas. ini si apa ya nawan tahu ya. Ya. Iya. Wa in nawan tahu kana nakiratun al muradu hina idzin sahsun mimman yusamma bihadhihi al-ismi. Oke. Kita nahwu sah wa mah wa nahwihima min asma'il af'ali wal aswati fa innaha al-ghuru lil farqi bainal mabni bainal mubham bainal mubhami minha wal Muayyan. muayyan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian tanwin tangkir. Kan dari namanya aja udah jelas. Tanwin untuk menunjukkan nakirah. Bahwa dianya tanwin tangkir itu allahiku.
Tanwin yang terhubung ia li ba'dil asma'il mabniyati bagi sebahagian isim-isim yang dibina. Pada isim yang dibina sebenarnya nggak ada tanwin. Nah, cuma ada juga isim-isim mabni yang boleh ditanwinkan. Ketika isim mabni ditanwinkan, namanya tanwin tankir. Ya. Allahiku yang terhubung ya bagi sebahagian isim-isim yang dibina. Kenapa ditaruh tanwin? Lil farqi baina ma'rifatiha, untuk membedakan antara ma'rifahnya isim mabni wa nakiratiha dan nakirahnya isim mabni. Contoh, marartu bisibawaihi fa in kusiratil ha'u, maka jika dikasrahkan akan ha min ghairi tanwin, dari ketiadaan tanwin, sibawaihi, karena niscaya ada ianya sibawaihi itu ma'rifatan, isim ma'rifah, alaman itu alam, alal imamil masyhur, terhadap imam yang terkenal fil arabiyah, dalam ilmu bahasa Arab. Kita baca marartu bisibawaihi kan? Aku pergi dengan sibawaihi. Sibawaihi berarti seorang ulama nahu, pengarang kitab nahu Alkitab. Wa in nawantahu. Jadi karena di sini nawanta nggak boleh kita baca nuwinat, berarti di atas tadi kasarta kita baca. Fa in kasartal ha'a, jika engkau kasrahkan akan ha dari ketiadaan tanwin, niscaya ada ianya sibawahi itu ma'rifah, itu alam di atas imam masyhur pada dalam bahasa Arab. Wa in nawantahu, dan jika engkau tanwinkan akannya sibawahi, yaitu sibawaihin, karena niscaya ada ianya sibawahi itu nakirah. Kalau nakirah berarti umum. Wa kanal muradu hina idzin, dan adalah maksud ketika itu ditanwinkan, itu seseorang mimman dari orang-orang yusama yang dinamakan akan dia dengan ini nama. Maratu bi sibawaihin, aku pergi dengan sibawaihin. Jadi dengan seseorang yang bernama sibawaihi yang bukan sibawaihi imam ulama nahu. Itu. Kemudian wa kadzalika nahwu sah wa mah. Dan seperti demikian pula itu seumpama sah dan mah. Wa nahwihima, dan seumpama keduanya sah dan mah, min asma'il af'ali wal aswat, dari nama-nama, dari isim-isim fi'il dan isim-isim suara. Sah isim fi'il. Kalau mah itu isim suara untuk menunjukkan apa namanya? Hewan disuruh diam kalau nggak salah ya. Sah, kalau sah isim fi'il bermakna uskut. Fa innaha tunawanu lil farqi bainal mubham minha wal muayyan, maka sesungguhnya isim fi'il dan isim suara itu ditanwinkan akan dia untuk membedakan antara yang mubham darinya isim fi'il dan antara yang muayyan. Jadi sah, kalau kita bilang sah, diamlah kamu, pendengar sudah paham diam yang bagaimana. Karena dia macam-macam modelnya. Tapi kalau kita bilang sahin, diamlah kamu, itu diam yang bebas, bagaimana aja boleh, yang penting dia diam. Itu maksud antara mubham dan muayyan. Kalau enggak pakai tanwin muayyan, diamnya diam yang sudah maklum antara pembicara dan pendengar. Nah, kalau mubham ya terserah sahin, yang penting diam, jangan berisik. Cara diamnya terserah, apa nyumbat mulut, apa duduk rapi kan. Nah, begitu lebih kurang. Titik dulu. Ada yang perlu kita bahas? Tentu kalau misalnya Muhammadun itu kan bukan nakirah tentu. Ini kan disabah, kenapa Sibawaihi disebut jadi nakirah tentu. Enggak, itu nakirah dalam arti untuk membedakan antara Sibawaihi yang khusus. Kalau Muhammadun kata Rasulullah itu bisa juga disebut yang Muhammad yang khusus sama Muhammad yang umum, bisa nggak itu? Enggak bisa, karena Muhammadun isim mu'rab bukan isim mabni. Seandainya Muhammadun isim mabni boleh. Oh. Bisa kan dibedakan kan? Ini karena Sibawaihi ini mabni. Jadi kalau Sibawaihi mesti seorang ulama. Tapi kalau orang lain ya Sibawaihin, kan Sibawaihi banyak. Kalau Muhammadun karena memang dia isim tamkin, isim mu'rab, berarti memang tanwin bawaan kan. Nah, nggak bisa dibedakan antara Muhammad Nabi dan bukan, karena bukan mabni. Di Muhammadun itu tanwin tamkin namanya, bukan tanwin tangkir. Banyak juga beda tahun tadinya.
Berarti Ustaz nggak semua isim mabani itu bisa dikasih tanwin ya kan Ustaz? Enggak semua kelihatannya, khusus. Ini kelihatan contohnya ini mulu, si bawahi ya masa mulu. Bawaihi. Nah, Tapi kalau misalnya isim mabani itu bisa ditanwin, maka dipastikan tanwin itu tankir. tanwin tangkir gitu. Ya, Tangkir. ketika enggak ada tanwin dia ma'rifah, menunjukkan kepada sosok khusus kan. Nah, Selain si bawah ini apa contohnya Tengku ya? Yang coba yang cari mabni tokoh-tokoh dia nahu. tanpa tanwin. Ada tokoh-tokoh nahu yang namanya mabni? Mabani. Nama jadi mabni maksudnya apa ya Tengku ya? Kenapa namanya jadi mabni? Enggak, karena dia memang Kan murakkab isim madji. Murakkab madji ini. Karena dia ma'rifah itu. Ustaz. Ustaz, Ana mau tanya Ustaz, Ya. Muhammadun sama Ahmadun itu, Ustaz. Ya, Ana pernah baca dan dengar kalau nggak salah, kalau itu kan isim alam Ustaz. Ya. Pada awalnya nggak bisa ditanwin. Cuman Ana pernah dengar alasannya, itu karena karena sudah sering dipakai jadi bisa ditanwin. Apa betul Ustaz? yang mana? Ahmadu. Ya Ahmadu sama entah Ahmadu atau Muhammadun itu karena memang isim alam, cuma karena sering dipakai jadi bisa ditanwin. Apa benar Ustaz? Begitu alasannya. Saya belum pernah dengar. Yang saya tahu begini. Jadi kalau orang Arab kan, Ahmadu itu nama Nabi ghairu munsharif karena alamiah dan wazan fi'il. Oh iya. Misalkan di Indonesia orang mau memberi nama Ahmadun ya nggak apa-apa, bukan Ahmadun bahasa Arab. Ahmadun pakai tanwin. Kalau bahasa Arab nggak ada tanwin. Tapi mungkin juga karena sering penggunaan mungkin dimaafkan kali itu alasan lain kan? Ya itu yang anak pernah dengar Ustaz. Ya. Coba gini Ustaz. Ya. Kan Muhammadun itu kan beberapa ilat ya Ustaz di dalam ghairu munsharif itu. Apa enggak ada ilat dalam Ustaz? Kalau Muhammadun dia enggak ghairu munsharif dia. Muhammadun munsharif. Kalau Ahmad baru munsharif, baru ghairu munsharif. Alasannya alamiah dan wazan fi'il. Af'alu, Ahmadu. Dan nama orang. Tuh. Kan isim alam yang gairu munsharif itu kan yang apa nama asing gitu ya, bukan nama Arab ya. Isim alam yang ghairu munsharif dia sebenarnya banyak. Ada yang alasannya wazan fi'il alamiah. Ada yang alamiah sama ta'nis, kan? Iya, betul. Hamzatu. Iya, misalnya. maksudnya nggak semua. Kalau isim alam dari kan kalau Muhammad itu kan dari yang udah munsharif kan dari Ya, alam mangkul. dari hamadah ya. Hamada. Hamada Ya. Hamada yuhammidu, Muhammadun. Hamadah Hamada yuhamidu ya. Muhammadun ya, Muhammadun. Kalau darurat boleh Ustaz, dalam syair mah, dalam biasanya syair maulid kan, Ahmadun mau ditanwinkan boleh dalam syair. Cuma namanya nanti bukan tanwin tankir, ada tanwin lain namanya. Bagaimana? Ya. Aman kira-kira? Yang sementara di sini. Ya. Apalagi Teguh, tanwin iwat ya. Ustaz. Yang iwat lagi Teguh ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fatanwinul iwadi wa apa? Allahiku. Lahiku isim fa'il. Oh, isim fa'il. Wa huwa lahiku li akhiril ismi al mudafi audan Iwatan. anil mudafi ilaihi sawa'un kana sawa'un kana mudafa ilaihi harfan nahu jawara
apa dengan wa awasan ya? Awashin. Wa Ghawashin biasanya. Ini awashin. Biasanya ghawashin. Wawasin Ustaz, di sini. Gawa ini di kitab ini nggak ada Iya, titiknya. awasin ya. Ya benar. Au isman ka kullu awa isman ka kulli wa ba'd wa ka kullin wa ba'din ya. Ya. Au Jumlatan. jumlatan nahu wa antum hina idzin tanzuruna yauma idzin Tuhaddisu. Tuhaddisu akhbaraha. yauma idzin tuhaddisu akhbaraha ay hina idza balagat ar-ruhu al-hulquma wa yauma idza zalzalatil ardu wa akhrajat asqaluha. Oke, titik. Nah, kemudian tanwin iwad. Wahwa dianya tanwin iwad allahiku yang terhubung ia li akhiril ismil mudhaf. Bagi akhir isim yang dimudhafkan akan dianya isim. Iwadan ganti dari mudhaf ilaih. Jadi tanwin pengganti mudhaf ilaih namanya tanwin iwad. Cuma yang jadi masalah sawaun kanal mudhafu ilaih harfan. Bersamaan adalah mudhaf ilaih itu huruf. Seumpama jawarin wa ghawashin au isman, atau adalah mudhaf ilaih itu isim kakullin wa ba'din, atau adalah mudhaf ilaih itu jumlah seperti wa antum hina idzin tanzurun. Nah, titik dulu. Tanwin iwad, tanwin yang ada pada akhir isim, yang tanwin itu ganti dari mudhaf ilaih. Jadi mudhaf ilaih di sini bukan mudhaf ilaih istilah nahwu kayaknya. Karena kalau mudhaf ilaih istilah nahwu kan nggak ada yang huruf nggak boleh jadi mudhaf ilaih kan? Di sini beliau menyatakan Iya Ustaz. Makanya kan bisa mudhaf ilaih itu kan isim. Nah, makanya ini maksudnya bukan mudhaf ilaih. Bukan mudhaf ilaih istilah i'rab ini. Nah, karena jadi mudhaf ilaih dalam arti logat barangkali. Dua, ada huruf yang hilang. Penghubung dianggap mudhaf ilaih. Karena gini, bersamaan adalah mudhaf ilaih itu huruf. Contoh jawarin. Jawarin itu bukan mudhaf ilaih yang hilang ianya kan? Isim mangkus. Kayak madin, jawariyun asalnya kan? Iya. Karena jawariyun, yun kan berat dhammah atas ya dibuang dhammahnya. Jadi sukun ya sama sukun tanwin, karena tanwin nun sukun. Bertemu dua sukun dibuanglah huruf ya jadi jawarin. Begitu juga ghawashin, asalnya ghawasiyun. Jadi tanwin yang ada pada isim mangkus ini ketika dia nggak ada alif lam ya kan bertanwin, itu namanya tanwin iwad. Begitu aja penjelasannya. Nggak harus pakai mudhaf ilaih karena bukan mudhaf ilaih. Nah, atau ini baru mudhaf ilaih yang sebenarnya. Atau mudhaf ilaihnya isim kakullin wa ba'din, itu sering kan? Kullin, kulli wahidin. Nanti dibuang wahidnya jadi kullin, ba'din. Atau mudhaf ilaihnya jumlah wa antum hina idzin. Dan bermula kamu ketika itu apa? Hina idzin, tanwin di idzin. Bermula kamu ketika itu yang melihat. Yauma idzin, atau contoh lagi yauma idzin tuhaddisu akhbara. Pada hari itu membicarakan ianya bumi akan beritanya bumi. Jadi hina idzin, balagatir ruhul hulqum. Ketika sampailah oleh ruh akan tenggorokan. Panjang banget dibuang balagatir ruh al hulqum diganti dengan tanwin. Jadi hina idzin. Asalnya hina id. Jadi hina idzin. Wa yauma apa? Yauma idzin. Yauma id zulzilatil ardu. Pada hari ketika digoncangkan akan bumi wa akhrajat asqalaha, mengeluarkan ya bumi akan beban-bebannya. Jadi yauma idza idzulzilat. Zulzilat dihilangkan jadi yauma idzin. Tanwin iwad. Itu agak gampang lah. Pokoknya tanwin iwad dari jumlah pasti tanwin yang ada pada idzin. Enggak ada yang lain ya. Nah, kalau tanwin iwad dari isim yang ada pada kullun dan ba'dun. Enggak ada yang lain kayaknya.
Kalau iwat untuk jumlah, selain dari izin apa lagi Tengku? Oh, nggak ada. Ini contohnya di zaman dulu ini mulu. Izin. Memang izin, nggak ada yang lain. Ya. Yang bikin bingungnya yang menggunakan lafaz al-mudhaf ilaih ini ya Ustaz. Untuk huruf ya kan Ustaz. Jadi nggak apa-apa karena begini, mungkin karena dalam mudhaf ilaih ini kan ada 3, ada huruf, ada isim, ada jumlah. Jadi beliau mengambil taglib karena memandang kepada mudhaf ilaih, isim dan jumlah. Karena jumlah boleh jadi mudhaf ilaih kan? Jumlah dan isim. Bisa. Makanya beliau menggunakan kata mudhaf ilaih. Jadi taglib lah istilahnya. Karena dalam kata mudhaf ilaih ada 3 yang beliau maksud. Ada isim, ada jumlah, ada huruf. Walaupun huruf bukan mudhaf ilaih ya nggak apa-apa. Kita perhatikan kedua-dua ini. Jadi bolehlah disebut apabila adalah mudhaf ilaihnya itu. Begitu. Karena kan semalam kita bahas tentang mudhaf ilaih juga ya Ustaz. Ya. Mudhaf ilaih Benar. Mesti isim kah? la yakunu ila isman awal mudhaf la yakunu ila isman. Kemarin. Di sini udah huruf, huh? Nah, berarti ini kan sama kayak nikmatil bid'ah tu, bid'ah lughawi katanya ini. Jadi kalau misalnya secara lugawinya mudhaf ilaih itu maknanya bagaimana Ustaz kalau kita bilang itu secara lugawi gitu? Jadi lughawi apa ya? Mudhaf itu yang dihubungkan kepadanya, ada hubungan, masih bagian dari dia. Bagian. Ada hubungan. Jadi antara ya dan jawarin kan bagian dia sendiri sebenarnya kan. Tapi nanti coba kita lihat ibarat kitab lain yang penjelasannya lebih mantap lagi. Sementara begitu. Ya. Yang paling banyak di tanwin ini ya tanwin tamkin sama tanwin iwat ya Tengku ya. Iya. Dalam kitab-kitab. Iya benar-benar. Semua tanwin banyak nih. Tanwin tanda isim banyak semua kecuali tanwin taranum sama tanwin hulu. Kan nanti ada tanwin jamak muannas, ada tanwin jamak mudzakkar ya kan? Nah, coba kita lihat. Tanwin juga. Jamak mudzakkar enggak ada tanwinnya. Kalau jamak muannas kan Ada. pakai nun. Sebutun nun kan? Enggak, itu jamak mudzakkar. Jamak muannas muslimatun ya ada tanwinnya. Ya. Siapa lagi sekarang? Ustaz Fahri lagi bukan? Saya. Sarahan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tanwinul muqabalati wa huwa al-laiqu li jam'il muannats salimi fi muqabalati nuni jam'il muzakkari salimi. Wa tanwinud darurati wa huwa al-laiqu lil munada al-mabni. Sawa'un kana baqiyan ala dhammihi ka qawli syair salamullahi ya matarun alaiha wa laisa alaika ya matarus salamu. Oke, titik dulu. Biar enak nanti kita pindah ke halaman selanjutnya. Jadi yang selanjutnya tanwin muqabalah, tanwin lawan, muqabalah lawan ya. Berhadapan. Bahwa dianya tanwin muqabalah. Itu yang terhubung ya bagi jamak muannas yang salim fi muqabalah dalam berlawanan nun jamak mudzakkar salim. Jadi isim kalau tidak dibina kan mestinya ada tanwinnya ya. Kalau isim yang tidak dibina dan tidak ghairu munsharif mestinya ada tanwin. Nah, sekarang jamak mudzakkar salim jamak muannas salim jamak mudzakkar salim enggak ada tanwinnya, tapi ada nun dia, ada nun. Ini akli ya, kayak akli itu ya. Tanwin muqabalah, tanwin yang ada pada jamak muannas salim dalam berlawanan nun jamak mudzakkar salim. Pada jamak mudzakkar muslimuna. Makanya di jamak muannas juga dikasih hal yang sama. Cuma bukan nun, berarti tanwin. Karena tanwin dan nun kan hampir sama. Nah, udah begitu doang ini. Ya. Pokoknya kenapa nih gak gimana? Kenapa ini gak dikelompokkan sebagai tanwin yang tamkin Tengku ya? Yang pertama tadi. Tamkin. Kayaknya lebih ribet menjelaskannya sebagai tanwin muqabalah dibanding tamkin gitu ya? Enggak.
Enggak, dia enggak disebut tanwin tamkin. Kalau tamkin ada di 3 posisi dia. Dhammah, fathah, kasrah kan ada tanwin tiga-tiganya. Jamak muannats salim enggak ada. Oh iya iya. Dia fathahnya enggak ada tanwinnya. Beda. Iya. Makanya dia kan enggak ada muslimatan kan. Makanya cocoknya dia lawannya jamak mudzakkar salim. Mudzakkar salim muslimun, muslimin. Kadang agak lucu ya. Akli. Iya. Pokoknya kita cari alasan. Nah, itu. Pokoknya ahli nahwu ini ada aja jajarannya. Ada. Pokoknya intinya begini, tanwin muqabalah itu khusus tanwin yang ada pada jamak muannats, enggak ada yang lain. Gampang kan? Nah, muqabalah apa? Berhadapan dengan karena sama-sama jamak dia. Jamak muannats, jamak mudzakkar kan? Nah, ilmu tanwin juga panjang tuh gue ya. panjang ini sehari. Enggak selesai sehari barangkali ya. Coba kita lanjut. Dan tanwin darurah, wahwa dianya tanwin darurah allahiku yang terhubung ia bagi munada yang dibinakan akan dianya munada lil munadal mabni bagi munada yang dibinakan akan dianya munada, makanya namanya tanwin darurat. Tanwin yang ada pada munada yang mabni. Kalimat yang mabni mestinya enggak ada tanwin, tapi sekarang dikasih tanwin, makanya namanya tanwin darurat. Sawa'un kana, bersamaan ada ianya munada itu tetap di atas dhammahnya, munada masih mabni di atas dhammah, mungkin karena munada mufrad alam misalkan, kemudian dikasih tanwin. Mana contohnya? Kaqauli syair, seperti ucapan seorang penyair, salamullah ya matarun alaiha, bermula salam Allah wahai matar, alaiha itu sabit di atasnya si perempuan. Jadi salamullah mubtada, salamu mubtada, Allahi mudhaf ilaih, ya nida, mataru munada mufrad alam, mestinya mabni di atas dhammah, enggak pakai tanwin. Sekarang masih mabni di atas dhammah tapi pakai tanwin, ya matarun. Bermula salam Allah hai matar, itu sabit alaiha di atasnya si perempuan, kembali ke bait sebelumnya, alaiha khabar salamu. Walaisa alaiki. Walaisa alaika. Alaika. Kembali ke matar laki-laki. Dan tidak adalah di atasmu wahai matar itu salam. Jadi laisa alaika khabar laisa muqaddam, assalamu isim laisa. Ya mataru kedua ini normal ini. Ya nida mataru munada mufrad alam mabni di atas dhamma. Jadi yang jadi contoh di sini salamullahi ya matarun alaiha wa laisa alaika ya matarus salamu. Matar itu nama orang ya, Zat? Iya, nama orang. Nah, si matar, bukan hujan. Ya, itulah dia. Bermula salam agung hai matar. Itu sabit. Ya, gimana? Mau tanya itu ya. Ya. Ini sebenarnya di mutamimahnya nggak ada penjelasan tanwin ini gitu ya. Yang ada Kawakib. di kawakibnya tuh ya. Benar, makanya kawakib ini keren ini, kayak Ibnu Aqil ini. Jadi lebih pelengkap daripada mutamimah lagi berarti itu ya. Iya, namanya juga syarah terhadap matamimah. Matamimah lebih lengkap dari jarumiyah. Kemudian kawakib lebih lengkap dari mutamimah. Nah. Kalau imriti itu Ustaz, gimana kedudukannya imriti itu? Yang mana? Kalau imriti gimana kedudukannya Ustaz? Imriti itu imriti matan jarumiyah, cuma dinazam kan sama berarti. Saya belum pernah ngaji. Tapi syarah itu agak lengkap lagi Ustaz. Maksudnya Di syarahnya. Insya Allah Ya. Ustaz, kalau khatam kawakib ini semua kitab bisa baca sendiri ya, walaupun nggak semua, insya Allah Ustaz. Amin. Tapi anak pernah baca terjemahan imriti Ustaz. hampir mirip dengan mutamimah Ustaz. Iya. Tapi memang agak buat penjelasannya sedikit panjangnya. Oke. Jadi tadi baik munada itu masih dhammah seperti contoh atau mansuban, ini sedikit lagi ke depan, mansuban ka qauli syair, atau mansub seperti ucapan syair, ya adiyan laqad waqad kal awaqi, ya adiyan wahai adi, laqad sungguh waqadka menjaga akan kamu al awaqi oleh para penjaga. Jadi yang jadi masalah di sini ya huruf nida. Adian mestinya adiyu.
munada mufrad alam juga. Mestinya dia mabni di atas dhammah. Ini udah dua pelanggaran. Pertama dinasabkan karena darurat, yang kedua dikasih tanwin. Ya adiyan. Kalau tadi di atas masih ya mataru, masih dhammah. Cuma tanwin doang. Di sini pelanggarannya dua, begitulah bahasa kita. Difathahkan dan ditanwinkan. Nah, ini namanya tanwin darurat. Ya adiyan. Wahai si Adi, lakat wakatka, sungguh menjaga akan dirimu oleh penjaga. Gitu. Nah, jadi kita i'rabnya biasa aja. Ya huruf nida. Gimana cara meng'irabnya ini? Adian, coba saya lihat. Ya, adian munada masuk dengan fathah yang zahir karena darurat. Mestinya kan mabni di atas dhammah. Ada i'rabnya di bawah tuh. Ya. Munada masuk dengan fathah yang tadi darurah ya. Nah. Kalau udah bisa arti i'rab udah bisa. Wahai Adi, lakat. Lakat itu jawab kasamah tuh, demi Allah lakat sungguh wakatkah menjaga akan dirimu oleh al-awaqi, oleh para penjaga. Mana satu lagi? Dhammah mansub, tentunya ada satu lagi, atau majrur, enggak ada lagi. Enggak ada tak munada majrur, enggak ada. Ada dhammah dan mansub. Udah, habis ya contoh itu. Nah, sekarang tanwin tiada. Siapa lagi? Oh, di mana nih tanwin tiada? Coba. Ini penggabungan ada kitab i'rab di sini. Lanjut di bawah garis. Nah, itu. Ya. Ya. Apa lagi? Sanadmi nih. Mana Ustaz Najmi? Jangan ngopi dulu Ustaz. Ntar. Yang lain lagi pada waktu car juga ternyata. Penting banget ini kitab kan? Ini soalnya nggak ada rekamannya. Nggak ada rekaman lagi ini. Tengku punya ada kan? Gimana? Ada di Kawakib. YouTube Tengku ada juga ya Kawakib kan? Ada tapi belum saya baca. Ini nggak direkam lagi. Kita ngaji di Zoom aja. Sana nih. At-tanwin ziyadati. Tanwin ziyadati ya. Bismillah. Wa tanwinu ziyadati wa yusamma tanwin al-munasibati wa huwa al-lahiqu li ghairil man wa huwa al-lahiqu li ghairil munfarifi ka qira'atin nafi salatilan malan bitanwin salatilan ma'annahu ala sigatil muntahal jumu'i fa huwa fi tanwinihi ala sigatil munsarifi wa laysa bi munsarif haqiqatan li'annahu batin ala man isarfi. Oke. Titik. Dan tanwin ziyadah namanya juga tambahan kan, berarti kan enggak ini kan, tanwin ziyadah. Kayu sama dan dinamakan agar dia tanwin ziyadah tanwinal munasabah. Tanwin munasabah untuk kesesuaian, bahwa dianya tanwin munasabah itu allahiqu li ghairil munsharif. Itu tanwin yang berada ia bagi isim yang tidak munsharif. Nah, isim tanwin yang ada pada isim ghairu munsharif namanya tanwin ziyadah. Contohnya mana? Ka qiraati Nafi' salasilan aghlala. Seperti bacaan Nafi', apa bacaan beliau? Salasilan aghlala. Bitanwini salasilan, dengan mentanwinkan salasilan. Ma'a annahu ala sighati muntahal jumu. Bersama bahwa sungguhnya salasilan itu sabit di atas sigat muntahal jumu. Kalau salasilan sigat muntahal jumu berarti dia mamnu saraf, enggak boleh ada tanwin. Tetapi ditambah tanwin untuk munasabat dengan aghlalan, namanya tanwin munasabah. Fahuwa, maka bermula dianya salasilan. Fi hali tanwinihi, pada ketika tanwinnya salasilan, itu sabit ala suratil munsharif, itu sabit di atas bentuk munsharif, seolah-olah dia bukan ghairu munsharif. Walaisa bi munsharifin hakikatan, padahal tidak ada yaitu debi munsharif pada hakikatnya. Li'annahu baqin ala man insarfihi,
Karena bahwa sungguhnya salasila itu tetap di atas manik sarafnya salasilan. Nah, itu doang. Berarti kesimpulannya tanwin ziyadah, tanwin yang berada pada isim yang ghairu munsharif. Untuk munasabat saja. Salasilan wa aghlala. Kalau salasila dalam Quran salasila wa aghlala. Nah. Jadi contohnya apa tuh? Salah silan gitu tuh. Ya, salasilan. Salasilan itu jamak dari salsal. Salsalun. Tuh. Tadi ada telepon masuk tadi. Halo, gimana? Ya. Yang untuk isim ghairu munsharif ada tanwinnya apa contohnya tuh ya? Memang ada pernah. Ulang lagi Ustaz pertanyaannya. Ini kan tanwin ziyadah ini untuk yang tanwin yang dipakai di isim ghairu munsharif ya? Ya, benar. Berarti itu Ustaz, kalau sila itu pada awalnya kan ghairu munsharif kan ya? Ya, mafa'ila, salasila. Waglalan itu kan aslinya waglala ya Ustaz. Kalau aghlalan tetap dia jamak taksir. Tapi ada tanwinnya Ustaz. Begini, salasila asalnya ghairu munsharif, nggak boleh ada tanwin. Kalau aghlalan memang bertanwin. Cuma sekarang salasilan diberi tanwin supaya munasabat dengan aghlalan. Nah, tanwin salasilan namanya tanwin munasabat. Oh, maksudnya apa Ustaz? Gabungan yang bukan tanwin dan tanwin baru boleh gitu. Ya, untuk menyesuaikan dengan ujung ayat ini barangkali begitu maksudnya. Oh iya. Berarti itu makna munasibah itu. Makna munasabah sesuai. Munasabah ya. Apa lagi? Berarti Ustaz ada logo selain kira Imam Nafi yang itu nggak pakai tanwin itu lah Ustaz, dia nggak pakai tanwin munasabah ya Ustaz? Nggak pakai. Kayaknya kalau qiraah hafaz yang Quran sekarang kan nggak pakai tanwin. Salasila. Salasila wa aghlala kan? Coba lihat di Quran. Berarti salasila itu memang dia sigot muntahal jumu, dan keadaannya itu memang muntahal jumu, cuman tanwin itu didatangkan hanya untuk menyesuaikan dengan lafaz aghlala itu aja ya Ustaz? Iya, benar. Itu menurut Nafi juga. Ulama lain nggak pakai tanwin. Walaisa biman sorofi hakikatan. Itu apa maksudnya? Walaisa biman sorofi hakikatan. Jadi secara zahir dia munsharif karena ada tanwin. Padahal dia tetap pada asal mulanya yaitu ghairu munsharif walaupun ada tanwin. Karena tanwin di situ tanwin ziyadah, bukan tanwin untuk menunjukkan bahwa salasila munsharif. Dan tidaklah katna berkan Enggak, munsharif itu enggak kita artikan munsharif bertanwin. Begini maksudnya. Salasila bersama bahwa sungguh salasila atas sirat muntahal jumu fahuwa, maka dianya salasila pada waktu ditanwinkan itu seperti bentuk munsharif, isim yang bertanwin. Walaisa bimunsharif, padahal tidak ya itu isim yang bertanwin pada hakikatnya. Pada hakikatnya salasilan enggak disebut isim munsharif. Isim yang memiliki tanwin yang sebenarnya. Tapi tanwin yang ada pada dia tanwin munasabat doang dengan aghlalan. Nah, begitu. Jika ditanwin seolah-olah. Jadi Muhammadun kita sebut isim munsharif, ya kan? Muhammadun isim munsharif. Ahmadu isim ghairu munsharif kan gitu. Sekarang Ahmadun kita kasih tanwin. Ahmadun misalkan Ahmadun kita kasih tanwin. Ahmadun walaupun bentuknya seperti isim munsharif tetapi dia tetap tidak dianggap isim munsharif. Dia tetap lihat asalnya yaitu ghairu munsharif. Tanwinnya apa? Untuk munasabat doang. Ahmadun wa Muhammadun barangkali begitu. Nah, kayak Ustadz Najmi bilang tadi, Muhammadun wa Ahmadun misalkan kan. Ahmadun dikasih tanwin, boleh tanwin munasabat namanya supaya sesuai dengan Muhammadun.
isim yang bertanwin. Kalau ada ujian nahu yang gairu munsharif kita kasih tanwin, kita bisa ada alasan berarti Tengku ya. Itu kalau ada munasabat kalimat di depan. Kalau nggak ada temannya nggak munasabat kan? Ini di ujung-ujung ayat biasanya. Kayak kawariran juga kan? Kawariran. Apa nama? Saya lupa, nggak bisa hafal Quran. Kawariran. Ada juga yang mentanwinkannya sebagai tanwin munasabat. Tidak. Jadi kalau ketemu yang aneh-aneh berarti dicari alasan gitu ya. Ya, dan alasannya harus masuk akal kan? Oke. Ahli nahu yang boleh itu ya. Enggak, di dalam nahu juga saling bantah alasannya. Ada yang alasannya katanya lemah, ada yang kuat kan? Kalau kita baca nahu yang agak ini dikit, yang ada debatnya. Terus, siapa lagi? Lagi itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tanwinul taksiril al-musamma aidan bitanwinil hamzi wa wal lahiqu li ba'dil asma'il mabniyati liqasdil taksiri nahu haulai qaumuka bitanwini hamzati akhirihi. Ya. Tanwin taksir tadi ya. Saya hilang tadi. Ya. Tanwin taksir. Dan tanwin taksir al-musamma yang dinamakan akan dianya tanwin taksir pula bitanwinil hamzi dengan tanwin hamzi. Nah, ini coba kita lihat dulu bahwa dianya tanwin taksir itu allahiqu yang terhubung ya li ba'dil asma'il mabniyah bagi sebahagian isim-isim yang mabni. Litak ditaksir untuk tujuan memperbanyak. Nah, jadi tanwin taksir tanwin yang ada pada sebahagian isim mabni tujuannya untuk mengandung arti banyak. Kalau untuk membedakan antara ma'rifah dengan nakirah sudah di atas kan tankir kan? Nah, ini taksir beda. Contoh haulain qaumuka. Bermula mereka itu kaummu. Berarti untuk menunjukkan mereka itu banyak masyarakatmu. Bitanwini hamdati akhirih. Dengan mentanwin hamdah akhirnya haulai. Dengan mentanwinkan hamdah akhirnya haulai. Haulain kita baca. Haulain qaumuka. Mestinya haulai. Nah, udah. Ini contohnya Ustaz, memang berlaku lapas haulain aja Ustaz. Ini beliau menyatakan seumpama haulai. Kelihatannya ada contoh-contoh lain, cuma kita agak kewalahan, ini kekurangan contoh. Ya. Aku. Ya. Kalau haulai kita baca kayak haulai kan betul juga tuh. Kamu haulai itu kan untuk jamak kan? Iya, untuk jamak. Ini kenapa lebih dikasih haulain? Iya. Nah, itu masalahnya ya. Haulai jamak, tapi jamak ada batasnya. Nah, ini jadi mungkin haulain itu lebih jamak daripada jamak gitu. kayaknya begitu, lebih banyak lagi. Karena daripada haulai gitu tuh ya. Iya, karena kaum memang masyarakat banyak kan, tapi ada batasnya. Ini qaumuka ini menunjukkan wah, mungkin ada wahnya. Wah, kaummu banyak banget gitu. Ada bangetnya. Kalau bahasa kita untuk menunjukkan bangetnya itu. Walaupun banyak juga. Itu doang masalahnya. Haulain qaumuka. Nah. Dalam Al-Quran ada itu ya? Oh, nggak pernah ketemu, nggak ada kayaknya. Nggak ada. Tapi Ustaz kalau misalnya kan ada juga yang membaca ulai pakai hamzah, ada juga yang baca kan nggak pakai hamzah Ustaz. Ula doang. Kalau yang nggak pakai hamzah berarti tanwin taksirnya nggak ada. Nggak bisa berlaku lah sudah. Nggak bisa berlaku. Nggak ada hamdahnya. Alif nggak menerima harokat ya. Bener Ustaz. Ya, nah begitulah dia ceritanya. Masih ada, belum habis tanwin nih? Banyak benar tanwin nih.
Lanjut lagi biar habis. Sampai jam berapa nih Tengku? Ini Zoom-nya nggak ada batas nih Tengku. Ya oke, nggak apa-apa. Baru sejam setengah. Lanjut. Ya. Lanjut Oh. lagi. Oke. Sain Ustaz. Ya, boleh. Oke, boleh. Wa tanwinul hikayati wa huwa allaiku li ba'dil amtilatil mawzuni biha aqaulika mitrabu wasni mif'alin wa daribatu wasni fa'ilatin fa mif'alun wa fa'ilatun mamnu'ani minas sarfi li alamiyatil jinsi wa ta'nisi فحقهما ألا ينونا وإنما نونا لمجرد حكاية موطنهما. Oke. Dan tanwin hikayah. Tanwin hikayah berarti tanwin yang berada pada kalimat yang dihikayahkan. Bahwa dianya tanwin hikayah itu allahiku yang terhubung ya li ba'dil amsilatil maudun bih. Yang terhubung ya bagi sebahagian misal contoh-contoh yang diwadankan orang dengannya contoh dengannya amsilah. Kakaulika seperti ucapanmu midrabu wadnu mif'alin. Midrabun wadnu mif'alin. Bermula midrabun itu wadan mif'alin. Wadaribatun wadnu fa'ilatin. Bermula daribah itu wadan fa'ilah. Begitu kita buat kalimat. Fa mif'alun wa fa'ilatun mamnu'ani minas sarfi. Maka bermula mif'alun dan fa'ilatun itu mamnu keduanya dari saraf. Itu pada asalnya mamnu saraf. Kenapa? Li alamiyatil jinsi alam jenis dan ta'nis. Jadi wadan dianggap ta'nis. Apalagi yang satu ada ta. Mif'al isim alat. Isim alat juga kelihatannya ini wadan dianggap ta'nis. Alasannya alamiah dan ta'nis. Tapi sekarang kita kasih tanwin. Biar enak bacanya kan. Midrabun wadnu mif'alin. Bermula midrabun itu wadan mif'al. Padahal mif'alin dan fa'ilatin mestinya mamnu saraf karena cukup syaratnya. Fahaqquhuma alla yunawwana. Maka bermula hak keduanya mif'alun dan fa'ilatun itu tidak ditanwinkan keduanya. Wa innama nuwina hanya saja ditanwinkan keduanya limujarradi hikayati maudunihima bagi semata-mata menghikayahkan wazan keduanya, yang diwazankan keduanya. Bagaimana beda wazan yang diwazankan? Untuk mencocokkan dengan midrabun. Bermula midrabun itu wadan mif'alin. Karena midrabun kita baca pakai tanwin, makanya kita sebut mif'alin. Supaya cocok kan? Padahal sebenarnya mif'alin nggak boleh. Mestinya midrabun wadnu mif'ali. Daribatun wadnu fa'ilati. Karena dia ghairu munsharif. Tetapi karena mau kita timbang dengan midrabun, atau midrabun mau kita timbang dengan mif'al, pakailah tanwin. Bagaimana itu? Hikayah. Untuk menyamakan dengan midrabun. Hanya semata-mata limujarradi karena untuk menghikayahkan mauzun keduanya. Jadi mif'alun kan wazan. Mauzunnya midrabun. Kayak dalam matambina. Daraba fi'lu madhi mauzunuhu. Fa'ala fi'il madhi mauzunuhu daraba. Fa'ala fi'il madhi mauzunuhu daraba. Berarti daraba mauzun. Nah, gitu. Bagaimana coba? Ditanya dulu. Tanwin hikayah. Gimana Ustaz Fahri? Nah, ini Ustaz Fahri lagi ngopi. Ada Ustaz Fahri? Ustaz, Ya. izin nanya Ustaz. Ya. Itu yang mamnu minas sorfi, itu lapas mif'alun sama fa'ilatun atau midrobun sama doribanya Ustaz? Mif'alun fa'ilatun. Karena yang jadi wadan kan kayak fa'ala, semua pakai fa'in lam. Nah, kan? Yang lain semuanya mauzun.
Jadi midrabun diukur dengan mif'alun. Karena midrabun kita baca midrabun, ya biar enak lah. Mif'alun juga pakai tanwin. Jadi yang di hikayah sebenarnya bukan hikayah mif'alunnya, hikayah mauzunnya, midrabunnya. Berarti tanwin hikayah ini berada pada lafaz midrobun itu, Ustaz? Bukan. Bukan mif'alun ya? Tanwin yang ada pada mif'alun dan fa'ilatun itu yang namanya tanwin hikayah. Ya, hikayah. Tanwin hikayah berada pada wazan. Enggak mesti mif'alun, dan yang lain juga boleh kan? Misal Berarti tanwin hikayah ini berada pada wazan ya, Ustaz? Ya, pada wazannya. Cuma Intinya kenapa dikasih tanwin? Untuk menghikayah mauzunnya. Untuk membandingkan dengan midrabunnya. Seolah-olah begitu kan? Biar enak. Midrabun wadnu mif'alin. Kan enak. Bermula midrabun, bun. Itu wadan mif'alin. Mif'alin sebenarnya nggak boleh ada tanwin. Tapi karena mengikuti midrabun, ya udah tanwin aja. Ya. Hikayah tuh sebetulnya artinya apa tuh? Untuk mencocokkan dengan midrabin. Nah begitu. Mencocokkan tanwin hikayah. Oh, mencocokkan apa dengan bedanya dengan yang tadi tunggu yang munasabah? Munasabah. Iya, di sini hikayah. Berarti di sini bukan hikayah, bukan mencocokkan, menyebutkan lafadznya. Menyebutkan lafadznya. Nah, menceritakan lafadznya. Agak beda-beda tipis dengan yang tadi tunggu. Jadi enggak ribet sebenarnya. Tanwin yang ada pada amsilah mauzun. Mauzun bih. Jadi apa namanya? Mif'alun itu mauzun bih. Yang ditimbang dengannya. Nah, mif'alun namanya mauzun bih. Kalau midrabun mauzun kan? Tanwin hikayah berada pada wazan dan alasan untuk menyesuaikan mauzunnya. Udah gitu aja. Kenapa ilat mamnu min asrfinya alamiyah pada lafaz mif'alun sama fa'ilah? Karena dia udah jadi timbangan. Udah jadi neraca, kayak fa'ala. Semua kalimat yang lain yang sama dengan dia ditimbang dengan dia, seolah-olah dia udah jadi satu patokan. Kayak fa'ilun isim fa'il kan? Semua isim fa'il sulasi wadannya fa'ilun. Itu fa'ilun udah bisa dianggap alam itu. Semua isim fa'il. Maf'ulun. Maf'ulun juga isim alam. Alam terhadap isim maf'ul sulasi kan gitu. Benar-benar. Semua isim fi'il sulasi, isim maf'ulnya pasti wadan maf'ulun kan gitu. Berarti dia udah jadi alam. Cuma kenapa ditanwin? Mengikuti mauzunnya. Madrubun maf'ulun. Yang pada dasarnya alasannya udah cukup. Yang pertama dia alamiah, cuma kalau maf'ulun enggak ta'nis. Makanya enggak enggak ghairu munsharif. Makanya beliau kelihatannya memberi contoh dengan fa'ilah biar ada ta'nisnya. Fa'ilah ada ta'nis. Kalau mif'alun karena wadan isim alat kebanyakan muannas. Kelihatannya begitu. Ya. Tanya Teguh. Ya. Kalau dalam i'rab kita itu dijelaskan jenis tanwin jika misalnya Teguh, kalau ada tanwin. Enggak ada Teguh ya. Enggak ada penjelasannya. Misalnya yaumaizin gitu. Oh, itu harus dijelaskan karena iwat dari jumlah biar ketahuan maknanya kan. Tapi kalau tanwin biasa enggak, zaidun mubtada marfu' dan rafa' dhammah. Dhammah zahir pada akhirnya tanwin apa? Tanwin tamkin enggak disebut, jarang kita dengar. Tapi untuk latihan boleh-boleh aja. Tapi kalau yang yaumaizin dijelaskan harus Teguh ya. Ya, karena ada jumlah yang mahdhuf kan, biar ketahuan yang mahdhufnya apa. Oh, kan tanwin ini banyak tadi Teguh kan? Ya. Apa tadi? Beberapa yang dijelaskan di Teguh ya. Kalau yang munasabah sama hikayah nih dijelaskan nggak Teguh? Biasanya dalam tafsir baru ada penjelasan. Kalau kita temu ini ayatnya ini ada tanwinnya kan dijelaskan kan. Kayak salasilan, kawariran.
Kalau dalam kitab-kitab ini jarang. Di contoh doang kita sering ketemu. Kalau bukan contoh mah nggak ada. Karena kita malah nggak baca kan. Kalau salah sila nggak ada harokatnya kan kita nggak baca tanwin. Langsung salah sila aja. Ya. Kalau di tafsir baru ada artinya dalam Al-Quran dikasih salah silan. Ya, karena ada banyak qiraah kan. Kalau kita gundul kan nggak ada qiraah ini qiraah itu. Ya. Nah, begitu. Ini tinggal tanwin taranum. Ini kayaknya harus kita break dulu. Udah sejam setengah ini. Agak ini juga ini. Ya udah Teguh. Melawan Teguh. Jadi malam besok insya Allah masih ada 1 malam lagi kan? Sampai mana Teguh ya tadi? Tanwin Taronum senang. Ya, tanwin taranum besok insya Allah. Kalau nggak ada halangan ya. Nah, kalau isyarat. jadi kita tutup sampai di sini. Udah ada 75 menit nih. Iya, insyaallah. Alhamdulillah. Nah, jadi subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup ilai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.